أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah salat subuh yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat karunia yang sangat besar, yang dengannya alhamdulillah kita bisa menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Tak lupa pula kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kebersamaan kita dengan beberapa para sahabat yang mulia yang menemani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengembangkan agama Islam ini, yang alhamdulillah kita termasuk umat beliau yang menikmati kenikmatan yang ada di dalam agama Islam ini. Para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mempelajari sirah perjalanan para sahabat? Apakah para sahabat butuh ujian dari kita? Apakah para sahabat butuh untuk kita kenang? Tidak. Para sahabat tidak butuh ujian dari kita semua. Akan tetapi kitalah yang butuh terhadap perjalanan atau sejarah perjalanan para sahabat, yang dengannya kita bisa mengikuti langkah-langkah yang mereka lalui pada zaman terdahulu. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memuji para sahabat. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat
Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir, sabarlah engkau wahai Muhammad, ma'al ladzina, bersama orang-orang yad'una rabbahum, yang mereka berdoa kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Yuriduna wajha, dan mereka-mereka itu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala." Kata para ulama, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji, bahkan mentazkiyah, merekomendasikan para sahabat bukan karena pakaian mereka, bukan karena jenggot mereka, bukan karena akhlak mereka secara zahir, akan tetapi kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hatinya. Yuriduna wajha, yang para sahabat tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mungkin memberikan rekomendasi kepada orang tentang hati kecilnya, tentang apa yang ada di dalam hatinya. Tidak akan mungkin seorang akan tahu pada diri atau di dalam hati kecil seseorang. Kita akan memberikan rekomendasi tazkiyah kepada orang yang kita kenal paling secara zahirnya, akhlaknya, kesehariannya, itu yang bisa kita nilai. Tapi lihat penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, bukan hanya secara zahir yang terlihat pada diri sahabat, akan tetapi secara batinnya yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para sahabat. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi kepada para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajiduna fi sudurihim hajah." Tidak akan kalian dapatkan di dalam hati-hati para sahabat adanya hasad. Tidak terdapat sifat hasad pada diri para sahabat. Ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Jadi para sahabat tidak butuh pujian dari kita. Kita para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat butuh tentang atau mempelajari sirah para sahabat. Kenapa? Karena itu akan menjadi acuan. Kita akan mencontoh gaya bicara para sahabat seperti apa. Kita mencontoh bagaimana keseharian para sahabat, bagaimana mereka mengabdikan diri mereka untuk agama Islam ini. Ini perlu untuk kita ketahui. Kalaupun kita tidak mampu untuk mengikuti mereka 100%-nya, minimal kita agak mirip-mirip lah dengan mereka. Bagaimana mereka memperjuangkan agama Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi di zaman kita ini sangatlah krisis untuk menjadikan panutan di dalam kehidupan anak-anak kita. Anak-anak kita di zaman sekarang ini krisis, qudwah. Mereka bingung siapa yang harus mereka ikuti di zaman sekarang ini. Cobalah kalau kita pulang ke rumah, kita tanyakan anak kita di usia SD, SMP, tanyakan kepada mereka, "Nak, coba bantu abi, bantu ayah untuk sebutkan 10 para sahabat yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga." Kira-kira anak kita bisa jawab atau tidak, Pak? Kitanya aja belum tentu ya, Pak. Nah, coba bantu ayah untuk sebutkan 10 para sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga langsung. Al-Mubashshirina, Al-Ashra Al-Mubashshirina bil Jannah. Ada 10 para sahabat yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Saya yakin sebahagian besar dari anak-anak kita tidak akan mampu untuk menyebutkannya. Tapi sebaliknya, coba tanyakan, "Nak, coba sebutkan 10 pemain bola yang berkibar besar di klub-klub besar di Eropa." Pasti mereka akan cepat menyebutkan 1, 2, 3, 4. Nak, coba sebutkan penyanyi yang terkenal di Indonesia. Nak, coba sebutkan artis-artis yang sekarang lagi booming. Pasti mereka akan dengan lancarnya, tanpa ada
sedikit pun keraguan pada diri mereka untuk menyebutkannya. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, krisisnya qudwah pada anak-anak kita sangat perlu. Kiranya untuk kita mempelajari sirah perjalanan para sahabat, karena sesungguhnya sebaik-baik panutan umat ini, khususnya di zaman kita, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak boleh kita membenci para sahabat. Wajib hukumnya kita mencintai para sahabat. Bahkan para ulama menggolongkan orang-orang yang membenci para sahabat. Bahkan ada sekelompok kaum muslimin yang mengaku mereka muslim, akan tetapi mengkafirkan para sahabat. Banyak mengkafirkan para sahabat. Mereka bukan hanya tidak mencintai para sahabat, akan tetapi mereka meyakini bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peninggalan atau setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka murtad. Kecuali hanya tersisa 4 sampai 6 orang saja para sahabat yang tidak murtad setelah Rasulullah meninggal. Ada sebagian kaum muslimin yang berkeyakinan sedemikian, dan ini adalah keyakinan yang mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Jangankan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka celah. Kalau seandainya kita punya ayah, punya orang tua, ayah kita ini sangat dikenal di dalam kehidupannya berteman dengan orang yang baik. Ayah kita ini orang yang baik, orang yang soleh. Kesehariannya pun berteman dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang-orang yang sering sholat 5 waktu di masjid. Ayah kita ini pun tidak pernah tinggal sholatnya. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah saja tidak pernah tinggal. Kita tahu ayah kita ini adalah orang yang soleh. Lalu ada seseorang yang datang, lalu dia mengatakan kepada kita sebagai anaknya, "Wahai fulan, kamu tahu enggak, teman ayahmu itu adalah orang yang bejat." Kira-kira kita sebagai anaknya marah atau tidak? Marah atau tidak? Kalau ada orang yang datang kepada kita, kita tahu ayah kita ini orang yang soleh, dan teman-temannya pun orang-orang yang soleh. Tiba-tiba ada orang datang, "Wahai fulan, kamu tahu atau tidak, ayahmu itu bertemannya dengan orang-orang yang bejat, penzina, minum khamar, dan seterusnya." Kira-kira kita sebagai anak marah atau tidak teman ayah kita yang dicelah? Bukan ayah kita, temannya. Marah atau tidak? Terima atau tidak? Tidak terima. Karena kita kenal sekali dengan ayah kita, dan ayah kita berteman dengan siapa. Kita kenal sekali atau tahu sekali tentang itu. Tentu kita sebagai anak marah. Ini lihat, yang dicela itu bukan teman ayah kita. Yang dicela adalah teman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih besar kedudukan, ayah kita atau nabi kita? Seorang nabi. Ini adalah kesepakatan para ulama. Tentu para nabi dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada ayah kita. Kalaulah teman ayah kita saja dicelah oleh orang kita marah, apatah lagi teman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan sirah para sahabat. Di antaranya adalah sahabat Talha bin Ubaidillah, di mana kita telah mempelajari atau membahas sedikit tentang Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah adalah seorang sahabat yang beliau termasuk sahabat yang kaya raya sebelum masuk Islam. Bahkan sampai beliau meluk agama Islam, beliau termasuk sahabat yang kaya raya, tajir. Bahkan beliau masuk ke dalam agama Islam di usia belasan tahun. Para ulama mengatakan 18 sampai 20 tahun. Berarti umur beliau Talha bin Ubaidillah masuk Islam sama dengan umur sahabat yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam. Mereka masuk Islam dalam usia muda. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, bedanya kata para ulama, Talha bin Ubaidillah dengan Zubair bin Al-Awwam, karena Talha ini berasal dari keturunan bangsawan, dari keturunan ningrat kalau bahasa kita, sehingga ketika beliau Talha bin Ubaidillah ini masuk Islam, tidak ada yang berani mengganggu, tidak ada yang berani menyiksanya.
Beda dengan kondisi Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi beliau berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Sehingga ketika beliau memeluk agama Islam, beliau mendapatkan siksaan, penindasan, intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga menyebabkan beliau harus hijrah ke Habasyah. Adapun Tolha dia tidak perlu hijrah ke Habasyah. Namun nanti memang dia ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Adapun 15 para sahabat yang pernah hijrah ke Habasyah, ketika itu memang tidak kuat lagi untuk menghadapi siksaan. Mereka tidak kuat lagi mendapatkan halangan dari orang-orang kafir Quraisy untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir Quraisy menghalang-halangi mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketidaknyamanan mereka membuat mereka minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Habasyah. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang bisa kita dapatkan bahwa standar kelulusan para sahabat ketika mondok bersama Rasulullah SAW di fase Makkah tidak hanya menguasai akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka menguasai tauhid, akidah tertancap kuat di hati mereka, mereka juga lulus ketika mondok sekolah di madrasahnya Rasulullah SAW di fase Makkah. Mereka memiliki akhlak yang mulia. Selain mereka memiliki akhlak yang mulia, mereka juga memiliki standar kelulusan, yaitu memiliki kesabaran yang luar biasa dari celaan dan hinaan, bahkan siksaan orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang yang masuk Islam di fase Mekah adalah orang-orang yang betul-betul kesabarannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada memang di antara para sahabat sebahagian kecil ketika itu masuk Islam di kota Mekah tidak kuat dengan siksaan orang-orang kafir Quraisy, sehingga ketika itu mereka minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka hijrah meninggalkan kota Mekah. Akan tetapi Rasulullah SAW belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengizinkan mereka. Mereka ingin terburu-buru meninggalkan kota Mekah. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sabar wahai sahabatku. Sabarlah. Insyaallah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Jangankan kalian, sahabat-sahabat para rasul terdahulu pun sama disiksa seperti kalian." Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di antara contohnya adalah ada di antara mereka yang dikuburkan sampai kepalanya, ya, dikuburkan seluruh badannya, tersisa hanya kepalanya. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terdahulu? Kata Rasulullah SAW, diambil gergaji, lalu digergaji kepalanya sampai terbelah menjadi dua. Kalian belum sampai pada penyiksaan seperti itu, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, untuk memberikan kesabaran kepada para sahabat yang luar biasa mendapatkan ujian dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ada di antara umat terdahulu, kata Rasulullah SAW, mereka dikuburkan, tersisa hanya kepalanya, lalu disisir dengan sisir yang terbuat dari besi. Ketika itu disisirkan kepala mereka, lalu terangkatlah kulit-kulit kepala mereka. Bayangkan penyiksaan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka diizinkan untuk berhijrah ke kota Habasyah yang Rasulullah SAW puji bahwa rajanya termasuk raja yang sangat adil, raja yang memberikan toleransi yang sangat besar kepada rakyat-rakyatnya. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Thalha bin Ubaidillah tidak butuh hijrah untuk pergi ke Habasyah karena memang beliau berasal dari bangsawan. Jadi sehingga tidak ada orang yang berani untuk menyakiti beliau ketika beliau berubah keyakinan dari orang-orang yang menyembah berhala menuju kepada jalan yang terang menerang, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyebutkan tentang keutamaan Thalha bin Ubaidillah. Termasuk di antara keutamaan Thalha bin Ubaidillah yang pernah kita bahas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man arada an yanzur ila syahidin yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Siapa orang yang ingin melihat syahid. Syahid. Kalau disebutkan syahid, apa yang terbayang, yang terbenak di pemikiran kita, Pak? Orangnya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Apa yang terbetik di benak pemikiran kita? Orang yang sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang ingin melihat seseorang yang syahid, yamshi ala wajhil ard, tapi masih berjalan di muka bumi, masih berjalan, berarti masih hidup, falyanzur ila Talha bin Ubaidillah, maka lihatlah kepada wajah Talha bin Ubaidillah. Sesungguhnya dialah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, seorang yang syahid, telah mendapatkan rekomendasi mati dalam keadaan mulia tapi masih berjalan di muka bumi. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak keutamaan-keutamaan yang pernah kita sebutkan tentang Talha bin Ubaidillah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bagaimana gambaran kedermawanan Talha bin Ubaidillah. Kita tadi sudah singgung bahwa Talha termasuk sahabat yang kaya raya di antara para sahabat-sahabat yang lainnya. Memang masih banyak sahabat-sahabat yang kaya raya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian termasuk Talha bin Ubaidillah. Lalu ada juga Abdurrahman bin Auf yang lebih kaya daripada sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi sahabat Talha bin Ubaidillah, sahabat Abdurrahman bin Auf sering dikalahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bukan nominalnya, akan tetapi sering dikalahkan oleh Abu Bakar di dalam penyegeraan pelaksanaan amalan ibadah tersebut. Jadi kalau dibanding infak yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf dengan Abu Bakar, sebenarnya lebih besar harta yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf, harta yang dikeluarkan di antara Talha bin Ubaidillah. Tapi siapa yang terlebih dahulu mengeluarkan hartanya untuk berinfak? Tentu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sahabat Talha bin Ubaidillah. Kita akan sedikit bacakan bagaimana gambaran kedermawanan Talha bin Ubaidillah. Bahkan Talha bin Ubaidillah ini diberi gelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan beberapa gelaran. Mereka menyebut Talha al-Khair. Ada lagi Talha al-Fayyad. Ada lagi Talha al-Jawad. Ini makna ketiga daripada kata yang disebutkan sama. Hanya saja setiap kata tersebut atau setiap gelar tersebut diberikan oleh Rasulullah SAW pada kondisi yang berbeda. Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Talha al-Khair, Talha al-Khair ketika peperangan Uhud. Al-Khair ini adalah Talha yang baik, yang pemurah. Ada lagi gelar Talha dengan disebut Al-Fayyad, Talha Al-Fayyad. Fayyad itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, misalnya faydon itu banjir. Faydon itu banjir. Jadi kalau Fayyad itu adalah kebaikannya itu membanjiri sesuatu yang tidak lagi mungkin menampung, wadah itu tertampung dengan kebaikan itu. Jadi saking tidak adanya wadah untuk menampung kebaikan itu, banjir. Kalau seperti gelas ini kita tumpahkan air, ya memang kadar gelas ini ya seginilah dia mampu untuk menampung air. Tapi kalau kita paksakan maka dia akan banjir, melimpah keluar. Begitulah gambaran kebaikan yang dimiliki oleh Talha bin Ubaidillah, sehingga disebut dengan Al-Fayyad. Kebaikannya itu banjir, melimpah ruah. Tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang dekat dengan beliau, akan tetapi hampir keseluruhan para sahabat merasakan kebaikan yang dimiliki oleh Talha bin Ubaidillah. Kemudian beliau juga digelar dengan gelar Al-Jawad. Al-Jawad. Apa itu Al-Jawad? Al-Jawad itulah dermawan. Jadi Talha seorang yang dermawan. Nah, kita lihat bagaimana gambaran kedermawanan beliau. Beliau pernah didatangi oleh utusan dari Hadratul Maut. Hadratul Maut itu adalah Yaman. Utusan ini membawa
harta sebanyak kurang lebih 700.000 dirham. 700.000 dirham. 700.000 dirham kalau uang kita sekarang rupiah berapa, Pak? 700.000 dirham. Satu dirhamnya anggaplah 50.000. Karena satu dirham di saat itu dapat beli ayam 1 ekor. Sekarang kita anggaplah 1 ekor ayam itu jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. 50.000. Kira-kira 50.000 dikalikan 700.000 rupiah berapa? Keluar angka nominalnya. Berapa? 700.000 rupiah kali 50.000. 35 M. 35 miliar. Subhanallah. Pernah Thalha bin Ubaidillah didatangkan sejumlah harta yang sebesar itu. 35 M. Ketika datang harta tersebut dibawa oleh seorang utusan. Lalu Thalha bin Ubaidillah di malam harinya tidak bisa tidur. Dibolak-balikkan badannya ke kiri, ke kanan, tidak bisa tidur. Akhir dilihat oleh istrinya. Istrinya di saat itu adalah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu adalah mertuanya Thalha bin Ubaidillah. Kata istrinya bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, ada apa? Kenapa kelihatannya kamu gelisah, tidak bisa tidur?" Kata Thalha mengatakan, "Ma zanna rajulun bi rabbih yabitu wa hadzal mal fi baitihi." Wahai istriku, bagaimana mungkin aku bisa tidur sedangkan harta ini ada bersamaku di malam hari ini? Artinya saya takut. Saya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap harta ini. Walaupun memang harta ini sudah menjadi hak milikku, sudah diberikan untukku, akan tetapi aku masih khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari harta sebanyak ini. Kata istrinya yang sangat bijaksana, "Wahai suamiku, aina anta min ba'di akhillaika?" Di mana engkau dari saudara-saudaramu? Artinya jangan khawatir. Kita kan masih banyak saudara-saudara. Banyak teman-teman yang mungkin bisa kita bagi-bagikan harta tersebut untuk mereka. Ketika mendapatkan solusi dari istrinya, barulah tenang Thalha bin Ubaidillah untuk tidur di malam hari tersebut. Di pagi harinya Thalha minta kepada istrinya beberapa nampan. Jadi satu nampan itu diletakkan 1.000 dirham. Dan setiap nampan itu ada 10 kantong. Dalam satu kantong itu ada 100 dirham. Siapa saja orang yang lewat dipersilahkan oleh Thalha untuk mengambil satu kantong. Diambil satu kantong. Siapa yang lewat diberikan satu kantong. Kemudian Thalha mewasiatkan kepada istrinya agar satu nampan tersebut diberikan kepada keluarga Ali bin Abi Thalib. Lalu istrinya bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah tidak ada tersisa untuk kita dan untuk keluarga kita?" Ternyata Thalha bin Ubaidillah lupa menyisakan dari 700.000 dirham tadi untuk keluarganya. Kata Thalha, "Kenapa tidak boleh?" "Boleh, sisakan untuk kita dan keluarga kita." Diambillah oleh istrinya hanya satu kantong. Satu kantong berisi 100 dirham. Bukan 100.000, 100 dirham. Kalau dikalikan 50.000 berarti berapa itu, Pak? 100 kali 50. 50 juta. Cuma diambil 50 juta dari 35 miliar. Habis semua dibagikan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak ada lagi tersisa daripada harta tersebut. Ini gambaran kedermawanan beliau yang pertama. Kedermawanan beliau yang kedua adalah beliau memiliki kebun yang sangat luas sekali. Dan kebun tersebut dihadiahkan oleh Utsman bin Affan di zaman kekhalifaannya. Dihadiahkan kepada Thalha bin Ubaidillah.
harga daripada kebun atau tanah aset yang dimiliki oleh Thalha bin Ubaidillah ini kira-kira 300.000 dirham kalikan 50.000, berarti sekitar 15 miliar. Dan itu diberikan, diwakafkan oleh Thalha bin Ubaidillah untuk kaum muslimin. 15 miliar itu semuanya diwakafkan oleh Thalha bin Ubaidillah untuk kaum muslimin di saat itu. Kira-kira ada enggak di zaman kita orang seperti itu, Pak? Dapat harta 30M malam itu, kemudian besoknya dihabiskan. Dan di antaranya beliau juga memiliki aset seluas tanah yang kalau dihargakan sebesar 15M. Ini adalah perkara yang kita tidak sampai ke sana. Akal kita tidak menerima, tapi inilah bentuk keimanan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu betul, tahu benar bahwa hakikat harta yang mereka miliki bukanlah apa yang mereka simpan. Hakikat harta yang mereka miliki adalah apa yang mereka sedekahkan, apa yang mereka berikan. Dan ini jelas sebagaimana hal itu dikuatkan, diyakinkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Aisyah. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor domba di saat itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang tersisa dari domba yang telah kita potong hari ini?" Kata Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, yang tersisa adalah katif." Katif itu bahu sebelah kanannya. Bahu sebelah kanannya ya Rasulullah. Kata Rasulullah mengatakan, "Tidak, wahai Aisyah. Yang tersisa dari domba yang kita potong hari ini adalah keseluruhannya kecuali bahunya." Bahu yang secara hakikatnya tersisa itu bukanlah harta kita yang akan kita miliki nanti di akhirat. Apa yang kita miliki, seluruh apa yang telah kita sedekahkan tadi, itulah yang tersisa buat kita wahai Aisyah. Dan inilah yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokan kekayaan para sahabat itu bukan apa yang mereka miliki di dunia saat ini, tapi standar kekayaan, ukuran daripada kekayaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang telah mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara logika memang kekayaan seseorang itu dilihat dari aset yang dia miliki di dunia. Dia memiliki rumah, dia memiliki mobil, dia memiliki ruko-ruko barangkali, aset-aset rumah-rumah yang mereka atau yang dia miliki. Nah, ini adalah kekayaan yang dinilai secara zahir, tapi padahal itu bukanlah milik kita sesungguhnya di akhirat. Bukanlah itu kekayaan yang akan kita bawa ke negeri akhirat, bukan. Ketika kita meninggal dunia, rumah yang kita miliki tadi, mobil yang kita miliki, kemudian aset-aset yang lain yang kita miliki, itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita. Yang akan memanfaatkan itu siapa? Anak keturunan ahli waris kita. Kalau iya ahli waris kita orang-orang yang soleh, lalu memanfaatkan harta tersebut, kemudian mendapatkan, kita yang sudah meninggal dunia mendapatkan aliran pahalanya. Kalau yang kita tinggalkan ahli waris yang tidak soleh, kemudian menggunakan harta tersebut hanya untuk poya-poya saja, maka kita tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran para sahabat radhiyallahu taala anhum, betul-betul di luar dari nalar kita ketika mereka mengeluarkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita mempelajari lagi sirah perjalanan sahabat Abdurrahman bin Auf, lebih luar biasa lagi. Harta yang dia keluarkan bukan sedikit. Dan itu dihabiskan untuk dibelanjakan untuk memperjuangkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada poin yang berikutnya. Thalha bin Ubaidillah meninggal dunia. Wafatnya Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah wafat di peperangan Jamal. Peperangan Jamal ini adalah peperangan yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, dan ini termasuk peperangan saudara. Perang saudara antara ahlu sunnah dengan ahlu sunnah.
yaitu antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bersama dengan beliau adalah sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat mulia. Siapa mereka? Talha bin Ubaidillah di antaranya, kemudian Zubair bin Al-Awwam. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasan atau singkat cerita dari peperangan Jamal ini yang menyebabkan Talha bin Ubaidillah gugur di peperangan tersebut adalah ketika Aisyah ingin menuntut darah agar pembunuh Utsman bin Affan dikisos. Ditegakkan kisos kepada pembunuh Utsman bin Affan. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Ali bin Abi Thalib, ibu kota kaum muslimin ketika itu dipindahkan dari kota Madinah pindah ke Kufah. Ke Kufah saat ini lebih dikenal dengan Irak. Irak dan Iran sekitarnya ini disebut dengan Kufah dan Basrah ketika itu. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ibu kota dipindahkan oleh Ali bin Abi Thalib ke Kufah. Kenapa dipindahkan? Karena Ali bin Abi Thalib melihat keadaan kaum muslimin dan ketika itu negara tidak stabil. Jangan sampai ada pertumpahan darah di kota suci, yaitu kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Madinah. Karena Ali sudah melihat, memprediksikan akan terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Lalu Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kotanya ke Kufah di Irak atau Iran di saat itu. Kemudian para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah tentu dengan beberapa sahabat yang lainnya ingin menemui Ali bin Abi Thalib, datanglah ke Kufah. Ditambah lagi dengan kompor meleduk dari orang-orang Irak. Menuliskan sebuah surat untuk Aisyah, mengatakan, wahai Aisyah, ibunda kami, ibunda orang-orang yang beriman, bantulah kami. Kami telah menemui siapa pembunuh Utsman bin Affan. Akan tetapi kami tidak memiliki kekuatan untuk melaporkan ini kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai ibunda kami Aisyah, setelah kami menemukan siapa pembunuh Utsman bin Affan tersebut, kami akan bantu Anda wahai ibunda untuk mempersidangkan ini di hadapan Ali bin Abi Thalib agar menangkap pembunuh-pembunuh Utsman ini dan diadili. Ketika itu Aisyah tertarik dan membawa beberapa sahabat untuk menemui Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi sesampainya Aisyah, Talha, Zubair di Kufah atau di Irak, mulailah ramai orang-orang Kufah. Biasa, namanya orang besar, kalau datang ke kampung pasti dikerumuni oleh orang banyak. Jangankan Aisyah, Talha, Zubair. Misalnya di suatu kampung datanglah seorang menteri misalnya, pasti orang kampung tersebut kumpul. Begitu juga dengan Aisyah, Talha, Zubair datang ke Kufah dengan beberapa sahabat dan tabi'in yang lainnya, lalu kumpullah orang-orang Kufah tersebut. Yang lebih anehnya lagi adalah ada orang ketiga atau kelompok yang ketiga, setelah menyurati surat yang isinya kedustaan kepada Aisyah, dia juga menulis surat. Ini orang yang ketiga, menulis surat untuk Ali. Dia tulislah isi di antara surat tersebut, wahai Ali, ini ada sekelompok kaum muslimin yang dipimpin oleh Aisyah, oleh Zubair, oleh Talha untuk memberontak, untuk menggulingkan kepemimpinanmu wahai Ali. Ali kaget. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan istri Rasulullah SAW. Ketika itu Ali tidak langsung terkompor, tidak termakan isu begitu saja. Lalu Ali bin Abi Thalib mengutus seorang utusan yang bernama Al-Qa'qa' bin Amr. Al-Qa'qa' bin Amr ini diutuslah oleh Ali bin Abi Thalib untuk menemui Aisyah. Ketika sampai di sana, Al-Qa'qa' ngobrollah dengan Aisyah dengan bahasa yang sopan. Al-Qa'qa' mengatakan, ya ammah, ya ummah, wahai ibunda. Ini adalah bahasa yang sopan yang digunakan oleh Qa'qa' bin Amr. Wahai ibunda, ma aqdamaki hadzal balad? Apa yang menyebabkan engkau datang ke negeri ini wahai ibunda? Engkau dari Madinah, ketika itu berhaji ke Mekah. Dari Mekah menuju
Irak itu sangat jauh wahai ibunda. Apa kira-kira tujuannya datang ke sini wahai ibunda? Kata Aisyah menjawab, ya bunayya, wahai anakku, al-islahu bainan nas. Aku hanya ingin, kedatanganku ini hanya ingin mendamaikan dua kubu. Kubu yang pertama ingin menuntut darah pembunuh Utsman bin Affan. Siapa mereka? Saudara-saudara Utsman. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjadi gubernur di Syam. Dan kubu yang kedua adalah kubu Ali bin Abi Thalib. Dua kubu ini berseteru. Datang Aisyah ke Kufah ini tujuannya adalah, kata Aisyah, untuk mendamaikan dua kubu ini. Barulah tenang Al-Qa'qa bin Amr. Berarti surat yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa kedatangan Aisyah, Zubair dan Tolha adalah surat yang bohong. Isi dari surat tersebut adalah bohong. Bahwa Aisyah kedatangannya Tolha, Zubair untuk menumbangkan kekhalifaan atau untuk mengkudeta Ali bin Abi Thalib ini adalah berita bohong. Dan ini adalah dimanfaatkan oleh orang-orang yang ketiga. Siapa mereka orang-orang yang ketiga? Di antaranya disebutkan oleh para ulama Al-Ashtar, An-Nakhai. Kemudian yang kedua adalah Shuraih bin Aufah. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini adalah gembongnya orang-orang Syiah. Jadi orang Syiah yang sekarang ini muncul pemikiran-pemikirannya mengkafirkan para sahabat itu bersumber dari Abdullah bin Saba ini. Nah, Abdullah bin Saba, Al-Ashtar An-Nakhai, Shuraih bin Al-Aufah, tiga orang ini pembesarnya dan pengikutnya banyak, ribuan pengikutnya. Yang mereka menyurati Aisyah suruh datang ke Kufah, nanti mereka akan tunjukkan siapa pembunuh-pembunuh Utsman. Ternyata itu bohong semua. Kemudian mereka surati Ali, mereka katakan kepada Ali bahwa Aisyah ingin mengkudeta atau menumbangkan kekuasaan Ali. Itu semua bohong. Itu adalah kelompok yang tiga ini. Dan mereka juga memiliki masa yang sangat banyak. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qa'qa bin Amr mengklarifikasi tujuan daripada kedatangan Aisyah, Tolha dan Zubair, sudah jelas apa tujuannya. Ingin mendamaikan dua kubu yang sedang berseteru, kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib. Setelah itu tenanglah Qa'qa, lalu datanglah beliau menemui Ali bin Abi Thalib, menceritakan hal tersebut. Ketika tahu berita itu, Ali bin Abi Thalib ingin menemui Aisyah. Ingin menemui Aisyah, kemudian ingin ngobrol. Setelah mereka asik-asik ngobrol, Ali sudah berkeinginan untuk meninggalkan Aisyah, Tolha dan Zubair. Dan Aisyah, Tolha, Zubair diminta untuk pulang kembali ke Madinah. Sudahlah, itu urusan kami. Kami yang berkewajiban untuk mencari pembunuh Utsman bin Affan. Insya Allah itu tugas kami. Wahai ibunda, wahai Tolha, wahai Zubair, pulanglah lagi ke Madinah. Nah, setelah dua kubu ini, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, sudah berdamai, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Bahkan di antara mereka baik saja. Tidak ada sedikit pun di antara mereka bentrokan di pertemuan tersebut. Nah, ketika di malam harinya, lihat, di malam harinya, kubu Aisyah dan kubu Ali bin Abi Thalib, mereka sedang asik ngobrol, mereka mendirikan kemah di suatu tempat yang sama. Tentu kelompok yang ketiga timbullah rasa kekhawatiran. Siapa kelompok yang ketiga tadi? Di antaranya Abdullah bin Saba, Shuraih bin Al-Aufah, kemudian Al-Ashtar An-Nakhai. Begitu juga dengan para pengikut-pengikutnya. Mereka khawatir. Waduh, ini sudah dua kubu ini bertemu dan bersepakat, sudah menemukan titik temu. Yang akan bahaya dalam masalah ini adalah kita, kelompok yang ketiga. Kita pasti dalam kondisi yang berbahaya. Lalu di antara bertiga, mereka pembesar-pembesar tadi mengatakan, qad arabna ra'yat Tolha wa Zubair fina. Kita sudah tahu tujuan Tolha, Zubair dan Aisyah ke Kufah ini. Sudah jelas tujuannya. Wa amma ra'yu Ali falam na'rifu illa al-yawm. Dan kita juga tidak tahu bagaimana pendapat Ali dan apa yang akan dilakukan oleh Ali terhadap pembunuh Utsman bin Affan. Kecuali hari ini kita sudah tahu. Apa itu? Ali mengatakan itulah tanggung jawab kami. Kemudian
Kata Abdullah bin Saba, gembongnya orang-orang Syiah. Kata beliau mengatakan, ya qaum, wahai kaumku, ketika itu dia memiliki masa yang sangat banyak sekali. Inna iyarakum fi khalqatin nas. Sesungguhnya pilihan kita adalah sebahagian besar kita ini, wahai kaum, wahai pengikutku, kita ini jumlahnya besar. Kita harus berpisah bagi dua, sebahagiannya berada di kubu Ali, sebahagiannya berada di kubu Aisyah. Fa iza iltaqan nas fanshabbul harab. Apabila dua kelompok ini, maksudnya kelompok Aisyah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib, mereka saling ngobrol-ngobrol di malam hari, maka sulutkanlah api peperangan. Sebenarnya ini rekayasa dari mereka. Jadi kelompok Abdullah bin Saba memiliki masa yang banyak, ribuan. Jadi separuhnya itu diletakkanlah bergabung bersama kelompok Aisyah radhiyallahu taala anha, dan sebahagiannya berada di kubu Ali bin Abi Thalib. Nanti kalian pura-pura seperti berperang, lempar-lempar batu, kemudian kalian keluarkan tombak kalian keluarkan pedang kalian saling berperang. Ketika itu Aisyah mengira bahwa Ali bin Abi Thalib telah mengingkari janji, dan Ali bin Abi Thalib juga mengira Aisyah telah mengingkari janji yang telah mereka sepakati, bahwa tidak ada masalah di antara mereka, bahkan mereka akan meminta Aisyah, Thalha, Zubair meninggalkan Kufah. Itu kesepakatan mereka di awal. Tapi kenapa Aisyah mengingkari janji? Kenapa malah mereka menyerang kubu Ali? Dan Ali pun mengira, kenapa Aisyah mengingkari janji? Bukannya sudah ada kesepakatan damai di antara mereka? Kenapa kok malah kubu Aisyah menyerang kubu Ali? Dan seterusnya, mengira-ngira di antara mereka. Padahal itu adalah kelompok yang ketiga ini yang melakukan hal tersebut. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa itu yang mereka lakukan? Karena ingin menyelamatkan diri mereka. Mereka sudah tahu bahwa keadaan mereka sudah genting. Mereka sudah tahu bahwa Ali bin Abi Thalib dan Aisyah sudah tahu siapa sebenarnya yang membuat kerusuhan di umat Islam ini. Siapa mereka? Kelompok yang ketiga ini. Dan tahunya adalah Aisyah ketika diklarifikasi oleh Al-Qa'qa bin Amr. Ternyata surat yang disampaikan kepada Aisyah itu palsu. Begitu juga Ali mendapatkan surat adalah surat palsu. Ini sebenarnya siapa? Siapa dalangnya? Lalu ditemuilah orang ketiga ini. Namun orang ketiga ini tidak mau tinggal diam. Daripada mereka mati konyol begitu saja, lebih baik kita adu domba dua kelompok ini. Kita adu dombalah. Sehingga lihat apa yang dilakukan oleh Thalha bin Ubaidillah. Thalha, pembahasan kita adalah Thalha bin Ubaidillah. Thalha pun ketika itu berteriak-teriak untuk mendamaikan dua kubu kaum muslimin yang sedang berperang. Wahai kaum muslimin, kita bersaudara. Kenapa kalian saling mengangkat senjata? Kenapa kalian saling berperang? Thalha sama sekali tidak mengangkat senjata ketika itu. Kerjaannya lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini untuk mendamaikan kaum muslimin. Tapi bayangkan, yang didamaikan itu bukan 2 orang, 3 orang, bukan 10 orang, bukan 20 orang, ratusan orang. Bagaimana untuk mendamaikan dengan suara yang terbatas dimiliki oleh Thalha? Tidak mungkin. Ada di antara para sahabat juga ingin mendamaikan sahabat ketika itu, diletakkanlah mushaf Al-Quran di atas tombak untuk diangkat. Ini menunjukkan bahwa perdamaian dari dua kubu tersebut sudah terjadi. Tapi ada lagi orang ketiga, melihat kalau ada orang yang ingin meletakkan mushaf Al-Quran di atas tombak, dibunuh. Sehingga banyaklah para sahabat ketika itu, bahkan para tabi'in, gugur di dalam peperangan tersebut. Di antara yang gugur dari para sahabat adalah Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah ini wafatnya dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kata para ulama, selain beliau memiliki bekas-bekas luka di peperangan Uhud, kita sudah bahas
bagaimana perjuangan beliau di perangan Uhud, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekujur tubuhnya ini dipenuhi oleh luka. Tangan jari jemarinya putus. Kemudian tangannya satu sudah lumpuh, tidak berdaya lagi. Sehingga Thalha ini sebenarnya sudah tidak kuat di peperangan tersebut. Dia hanya ingin mendamaikan saja. Tapi di peperangan Jamal ini, kata para ulama di dalam beberapa riwayat, beliau meninggal dunia dengan sebab beberapa luka. Di antaranya adalah, kata para ulama, ada anak panah yang menancap di bahunya. Kemudian ada di antara para ulama mengatakan bukan di bahunya, tapi di lehernya. Jadi anak panah itu dilepaskan menancap di leher Thalha bin Ubaidillah. Kemudian ditambah lagi dengan luka yang ada di kakinya, yang membuat urat nadi kakinya itu putus, lalu darahnya tidak berhenti. Sehingga beliau kehabisan darah dan wafat ketika itu disebabkan karena beberapa luka ini. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wafatnya Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu di peperangan saudara yang terjadi di antara kubu Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana nasib Zubair? Zubair pun sama, terbunuh di peperangan tersebut. Tapi Zubair bin Al-Awwam tidak ikut mengangkat senjata di peperangan itu. Dia malah memilih pergi meninggalkannya. Meninggalkan peperangan sedang berkecamuk. Kenapa? Karena di saat itu dia ingin mengeluarkan pedangnya, di hadapannya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib khalifah, presiden di saat itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib selain khalifah di saat itu, Ali bin Abi Thalib dengan Zubair ini adalah sepupu. Zubair ibunya Sofia, Ali ayahnya Abu Thalib. Abu Thalib dengan Sofia adik kakak, sepupu mereka. Ketika ingin dikeluarkan pedang, di depannya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Zubair pun memilih untuk pergi meninggalkan peperangan yang sedang berkecamuk. Di saat Zubair pergi, di pertengahan jalan masuklah waktu sholat. Setelah masuk waktu sholat, tentu beliau ingin sholat. Lalu diikuti oleh seseorang dari kubu Ali bin Abi Thalib. Diikuti dari belakang, sedang sholat, ditusuklah dari belakang Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan beliau pun meninggal di peperangan Jamal tersebut. Lalu yang si pembunuhnya ini yang bernama Amr bin Jurmuz, pembunuh Zubair bin Al-Awwam, ketika itu membawa berita kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, aku telah bunuh Zubair bin Al-Awwam. Lalu apa kata Ali kepada pembunuh Zubair bin Al-Awwam? Sungguh celakalah, nerakalah bagi pembunuh Zubair bin Al-Awwam. Dia kira dia akan mendapatkan pujian dari Ali bin Abi Thalib. Ternyata tidak. Yang didapatkan dari Ali bin Abi Thalib untuk Amr bin Jurmuz adalah nerakalah, kecelakaanlah yang sangat besar, kebinasaan yang sangat besar yang didapatkan oleh pembunuh Az-Zubair bin Al-Awwam. Begitu juga sahabat Thalha bin Ubaidillah, sahabat besar, sahabat mulia, sahabat Nabi SAW, terbunuh oleh Marwan bin Hakam dengan anak panahnya, dengan pedang yang membuat urat nadi kaki Thalha bin Ubaidillah putus, kemudian pendarahan yang begitu banyak sehingga darah tersebut tidak kering-kering, menyebabkan Thalha bin Ubaidillah wafat di peperangan tersebut. Radhiyallahu taala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai dan merahmati para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada sirah sahabat yang berikutnya. Dan ini lebih seru lagi kisahnya daripada sahabat Thalha bin Ubaidillah ini. Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau masuk Islam di awal-awal Islam itu datang. Jadi beliau ini 10 orang yang pertama masuk Islam, beliau termasuk di antaranya. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini juga termasuk salah satu dari 10 sahabat yang direkomendasikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ulangi lagi, Pak. Siapa 10 sahabat yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa hisab dan tanpa azab? Pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian
Ali, kemudian Tolha, kemudian Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Berapa semuanya? 10. Sudah hafal? Sudah? 4 pertama sudah hafal. 4 pertama sudah hafal. Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. 4 pertama ini sudah kita bahas. Kemudian Tolha bin Ubaidillah sudah kita bahas, selesai pembahasannya. Kemudian Zubair bin Al-Awwam juga sudah selesai pembahasannya. Sekarang masuk kepada sahabat Abdurrahman bin Auf yang ke-7. Yang ke-8 Sa'id bin Zaid. Yang ke-9 Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-10 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Inilah 10 sahabat Rasulullah SAW yang direkomendasikan masuk ke dalam surga langsung tanpa dihisab, tanpa diazab. Jadi mereka ini orang-orang kaya. Abu Bakar orang kaya, Utsman orang kaya, tapi tidak sama dengan orang kaya yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis. Apa hadis Rasulullah? Bahwa orang-orang miskinnya, orang-orang yang miskin masuk ke dalam surga itu lebih dahulu daripada orang-orang kayanya. Berapa tahun bedanya? Berapa tahun bedanya? Jadi yang pertama sekali masuk surga itu adalah orang-orang miskinnya umat Islam ini. Baru setelahnya orang-orang kaya. Berapa tahun jarak beda antara masuk surganya orang-orang miskin dari orang-orang kaya? 500 tahun. 500 tahun. Jadi orang-orang miskin sudah menikmati surga selama 500 tahun, orang-orang kaya barulah mulai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dibayangkan 500 tahun di sini, 500 tahun yang ada di dunia kita ini. Bukan. 500 tahun di akhirat itu sangat berbeda sekali dengan 500 tahun kita di dunia ini. Satu harinya di akhirat itu sama sebanding dengan berapa, Pak? Bukan 1000 tahun. Bukan 10.000 tahun. Berapa tahun, Pak? Hah? Satu hari di akhirat, berapa tahun di dunia kita ini? Berapa? 100 tahun? Tidak. Berapa? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Dan itu bisa dilihat dalam surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah." Satu hari di akhirat itu sebanding di dunia kita ini 50.000 tahun. Bukan 1000 tahun. Dalam ayat yang lain kenapa ada 1000 tahun? Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Satu hari di sisi Allah sebanding dengan 1000 tahun. Ditafsirkan oleh para ulama 1000 tahun di sini adalah di hari-hari kita ini, kita masih hidup di dunia ini di dunia ini kita hidup, satu hari di sisi Allah di saat ini, satu hari di sisi Allah itu sama seperti 1000 tahun di dunia kita ini. Paham Bapak? Beda di akhirat. Kalau di akhirat, satu hari di akhirat, di surga, di neraka, di padang mahsyar, satu hari di sana, kata Allah SWT sebanding dengan 50.000 tahun. Bayangkan orang-orang kaya dari kaum muslimin masuk surga menyusul orang-orang miskinnya setelah mereka masuk ke dalam surga selama 500 tahun. Saya ulangi, 500 tahun, bukan 5 hari. Tapi 500 tahun. Kalikan satu harinya 50.000 tahun. Tapi sahabat Abu Bakar kaya raya. Kemudian Tolha bin Ubaidillah kaya raya. Kemudian Abdurrahman, Utsman,
orang-orang yang kaya raya. Apakah mereka masuk dalam hadis ini? Kata para ulama tidak. Mereka tidak masuk dalam hadis ini. Mereka orang-orang yang pertama sekali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa harus melalui hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan khawatir juga dan jangan takut ya Pak jadi orang kaya. Kalau begitu saya tidak mau jadi orang kaya. Saya khawatir masuk surganya telat. Boleh menjadi orang kaya, tidak masalah. Akan tetapi ya risikonya nanti ketika di akhirat perhitungannya lebih banyak. Karena per rupiahnya harus dirinci lagi, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini per rupiahnya, apalagi yang kita dapatkan MMM-an. Nah, bagaimana caranya supaya itu tidak terlalu berat hisapannya? Ya, di antaranya yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah tadi, Utsman bin Affan, Abu Bakar, mereka infakkan harta-harta yang mereka miliki sehingga hisapnya tidak terlalu berat. Bahkan akan membantu mereka untuk segera masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kaya dari selain para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk surga telat sampai 50.000 tahun, dari orang-orang miskinnya mereka nanti ketika masuk surga tentu tingkatan derajatnya lebih tinggi. Jadi jangan khawatir juga dan takut menjadi orang kaya. Bisa jadi dia telat masuk surganya, tapi ketika masuk surga langsung naik ke derajat yang paling tinggi dengan bantuan amalan soleh, harta yang dia miliki untuk kepentingan agama Islam ini dan untuk kepentingan dakwah. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang mulia. Bahkan beliau masuk Islam sebelum adanya pesantren Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pesantren tersembunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu Rasulullah belum berani berdakwah secara terang-terangan. Apa nama pesantren tersebut, Pak? Tempat mula zamannya para sahabat. Apa, Pak? Darul Arqam bin Abil Arqam. Inilah pusat perkumpulan para sahabat ketika itu. Dan tidak ada yang tahu dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Siapa pemiliknya rumah tersebut? Siapa pemilik pesantren tersebut? Siapa, Pak? Al-Arqam. Pemiliknya siapa? Al-Arqam. Nama pesantrennya Darul Arqam. Darul itu artinya rumah, Arqam itu nama sahabatnya. Jadi rumah si Arqam. Kata para ulama, berapa usia Al-Arqam ketika itu? Sekitar 20 tahunan. Masih muda sekali. Jadi para sahabat-sahabat itu banyak yang memeluk agama Islam, ikut dengan Rasulullah SAW di usia yang masih muda. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, di antaranya Zubair bin Awam, di antaranya Talha. Ini usia-usia mereka di bawah 20 tahunan. Masuk ke dalam agama Islam, membantu dakwah Rasulullah SAW. Masih usia-usia yang sangat muda sekali. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, belum ada pesantren ini, Abdurrahman bin Auf sudah masuk Islam. Nah, kemudian kapan Rasulullah SAW berani berdakwah secara terang-terangan? Ketika masuk Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Berarti siapa yang lebih dulu masuk Islam? Umar atau Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf atau Umar? Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini masuk Islam belum ada Darul Arqam ini. Jadi pusat perkumpulan kaum muslimin di saat itu belum ada. Sudah masuk Islam Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Umar bin Khattab masuk Islam setelah 1 tahun lebih. Darul Arqam ini menjadikan tempat perkumpulan kaum muslimin sekitar 40 orang sahabat ketika itu. Nah, ini adalah beberapa sejarah para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka baru-baru masuk Islam. Mereka harus sembunyi-sembunyi, mereka takut kalau menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang muslim karena risikonya adalah mereka akan mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
untuk cerita lebih lanjutnya tentang Abdurrahman bin Auf ini, bagaimana keislaman beliau, apa sebabnya beliau masuk Islam, ini akan kita kisahkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya insyaallah jika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat radhiyallahu taala anhu yang memiliki kemuliaan sangat besar dan beliau masuk Islam melalui sebab tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini dari 10 sahabat yang kita sebutkan tadi. Dari 10 sahabat yang kita sebutkan tadi yang masuk dalam surga Allah SWT, 6 masuk Islam melalui tangan Abu Bakar. Jadi 6 dari sahabat yang 10 kita sebutkan tadi itu masuk Islamnya melalui sebabnya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa di antara mereka? Utsman bin Affan. Kemudian Tolha yang kita sebutkan pada kisah yang tadi. Kemudian termasuk Abdurrahman bin Auf ini. Bayangkan para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keislaman Abdurrahman bin Auf, lalu dia melakukan salat, melakukan puasa, zakat, infak yang dia keluarkan. Abu Bakar mendapatkan bagian pahala atau tidak? Mendapatkan bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dengan kita para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang ke masjid 5 waktu salat berjamaah karena sebab di antaranya kita yang ngajak, subhanallah, setiap kali dia salat kita yang ngajak dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Inilah yang sering dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan itu juga dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau kita lihat antara Umar bin Khattab dengan Abdurrahman bin Auf, yang lebih dulu masuk Islam adalah Abdurrahman bin Auf. Tapi siapa yang lebih mulia? Abdurrahman bin Auf atau Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Berarti tidak mesti orang yang dahulu masuk Islam dia berada pada urutan yang ke depan pada keutamaan para sahabat. Buktinya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam 2 tahun setelah Abdurrahman bin Auf ini. Tapi dia bisa mengalahkan kedudukan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan dari kisah yang ringkas ini. Untuk kisah Abdurrahman bin Auf sangat panjang sekali. Tentang keislamannya juga termasuk riwayat yang menjelaskan tentang keislaman beliau juga begitu panjang. Alangkah bagusnya kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Allah taala alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.